Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter yang sudah ditayangkan sejak 28 September 2023 dan berdurasi 86 menit ini. Mengisahkan tentang perjalanan apakah sebenarnya Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka dari korban bernama Myrna, yang tidak lain tidak bukan adalah sahabatnya sendiri. Sejujurnya, gue beneran orang yang tidak mengikuti kasus ini, karena bertepatan dengan kasus ini, gue lagi sibuk-sibuknya kuliah. Yang gue tahu cuman sekedar, ini kasus lagi viral, dan si Jessica ini jahat, menakutkan, udah, itu doang. Tapi setelah nonton film dokumenter ini, pandangan gue berubah tentang Jessica. Apakah ini adalah cara untuk menggiring publik mendukung Jessica, atau sebenarnya ini adalah kebenaran yang harus diungkap? Karena sejujurnya, orang yang berbicara di dalam dokumenter ini itu memiliki opini-opini yang kuat untuk mendukung apa yang dia percayai. Dari seorang ayah yang menginginkan keadilan untuk putrinya, dan juga dari seorang pengacara yang menuntut keadilan untuk kliennya. Yang gue lihat setelah gue nonton film dokumenter ini, banyak banget situasi-situasi yang ganjal. Dan kenapa Jessica ditetapkan menjadi tersangka? Ada lagi sebuah statement mengatakan bahwa tidak perlu ada motif dalam kasus ini. Oke, gue merasa emang hukum tidak memerlukan motif untuk menghukum seseorang. Tapi ini beda weh. It's okay kalau misalnya kasus ini tidak dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan korban. Tapi di dalam kasus ini, itu dilakukan oleh sahabat si korban sendiri. Emang beneran gak perlu motif dalam hal itu? Gue sebagai anak psikologi nih, gue juga sempat kesel banget sih. Kenapa di setiap kasus-kasus seperti ini, itu banyak orang-orang yang akan mengejudge tentang suatu penyakit mental tertentu gitu. Kalau misalnya dia tersangka abis kena jatuhan hukum atau dia lagi dalam persidangan terus dia senyum, pasti orang akan berpikir, ih psikopat banget nih orang. Padahal itu bisa jadi sebuah ekspresi yang dia tunjukkan karena dia merasa, buat apa aku ketakutan sedangkan bukan aku yang melakukan semua kejahatan itu. Dan ada sesuatu yang bikin gue ketar-ketir, dimana dalam film dokumenter ini ada yang bilang hukum itu akan adil untuk orang yang punya uang. Dan si cantik akan selalu dibela dibandingkan si jelek. Bagaimana gue? Jadi terlepas dari bagaimana sistem hukum, kalian ada di tim mana? Jessica atau Myrna? Kalau dipikir-pikir, ini beneran cari tersangka sebenarnya, atau yang penting ada tersangka aja biar kasusnya selesai. Jadi buat kalian yang kepo banget, kalian bisa tonton filmnya.